Akan ada banyak lagi Universe Warrior yang akan muncul pada arc kedua Number One Sentai Gozyuger. Jadi langsung saja kita bahas bocoran magazin untuk Gozyuger, meski sebagian besar sudah pada muncul di series. Kita mulai lagi dari cover majalah yang kini sudah lebih HD, yang memperlihatkan senjata baru dari Bang Tono yang baru debut di episode minggu lalu, yaitu pedang Wolf de Caliburgo. Kemudian di belakang Bang Tono ada abangnya Bang Tono juga, karena itu nama keluarganya, atau kini kita kenal dengan nama Kwon yang sudah berubah menjadi Ring Hunter Garyudo, yang saat ini masih menjadi villain, bahkan sudah menjadi tumbal debut dari pedang barunya Tono kemarin. Kemudian di belakangnya ada Tegasword dan juga ratu dari para Braidan, Ratu Tegajun. Kemudian di sebelah Tono ada member Gozyuger lainnya, serta ada dua Universe Warrior baru, yaitu Gao Red dari Gao Rangers atau versi baratnya Power Rangers Wild Force, dan juga Red Racer dari Car Ranger atau Power Rangers Turbo. Dua Sentai ini era aku masih nonton Power Rangers. Di belakangnya masih ada The Red Ranger, maksudku Tyranno Ranger. Masih ada aja nih Pak Osai, padahal sudah ditor kemarin oleh Garyudo. Mungkin Pak Osai masih bisa diselamatkan, karena besok dia akan kembali untuk promo di X Robo Universe Black Daizujin. Di sini juga ada bonus poster yang memperlihatkan semua member dari Gozyuger serta member dari Braidan, mulai dari Bang Tono atau Gozyubok, lalu ada pemuja Tegasword si Ryuji Gozyu Tyranno. Di sebelahnya ada mantan idol yang terduga penculik adiknya Sumino, Rikuo atau Gozyu Lion. Kemudian ada kakek party favorit kita, kakek Joji atau Gozyu Eagle, dan waifu kalian Sumino si Gozyu Unicorn. Dari sisi Braidan ada Tono juga, si kakak atau Garyudo yang sudah kalah minggu lalu. Kemudian ada pasangan Mr. dan Mrs. Cake yang juga sudah kalah oleh Sumino. Lalu di bawahnya ada Bokwit yang juga sudah kalah dari idolanya, si Rikuo. Lalu ada Fire Candle, rival sejati dari Gozyuworld meski terus kalah. Dan pemimpin mereka, sosok entitas mecha yang ingin mencari suami dengan mengumpulkan Sentai Ring. Mungkin aku harus ngumpulin Sentai Ring juga untuk nyari istri. Tapi kita bahas ke scan berikutnya saja dulu, yang memperlihatkan lebih detail dari Kwon atau Garyudo. Sebenarnya di sini nggak ada yang baru. Semua gambar di scan ini yang sudah muncul pada episode debut Garyudo dan juga pas episode kekalahannya kemarin. Karena dari debut dan kalahnya itu cuma berlangsung 2 episode. Di sini kita bisa melihat detail dari ring Tegajun, di mana Tegajun juga termasuk Sentai Ring. Lalu ada detail Garyudo dari berbagai sudut, tampak depan, tampak samping, dan juga belakang. Lalu yang menarik di sini ada detail ring apa saja yang dimiliki oleh Garyudo, mulai dari Goseiger, Ninja, Denziman, Jaki, dan Geki Ranger, yang berarti ini semua ring sebelum kekalahannya Garyudo. Karena setelah episode minggu lalu, Garyudo sudah kehilangan cincin Ninja, tapi dia mendapatkan cincin Boom Boomjer. Seperti pada scan berikutnya, kita diperlihatkan momen kekalahan dari Garyudo dengan munculnya senjata baru untuk Gozyuworld, yaitu Wolf de Caliburgo, pedang yang bisa membelah dunia, merobek celah dimensi, dan menciptakan portal lubang hitam. Kemampuan Tono ini mirip seperti Fenrir, serigala dari mitologi Nordik atau Norse, salah satu dari 3 anak Loki yang memiliki bentuk serigala. Fenrir juga memiliki kemampuan merobek ruang dan memiliki kekuatan yang luar biasa hingga dia bisa melahap Dewa Odin. Mungkin kemampuan Gozyuworld ini juga terinspirasi dari Fenrir yang sudah sempat kita bahas juga saat pembahasan makhluk mitologi dari kartu fantastik di series Kamen Rider Gacha. Bisa kalian tonton pada video yang thumbnailnya seperti ini. Pada scan ini juga diperlihatkan member dari Gozyuger lainnya dengan pose roll call mereka yang bertuliskan "We are the number one squadron". Kemudian pada scan berikutnya diperlihatkan detail dari Tegasword Decaclo yang sudah debut juga minggu lalu, dan sudah sempat kita bahas juga detailnya di video short. Kalau pedang Wolf de Caliburgo akan menjadi tangan kiri untuk Tegasword, sedangkan gagang yang berbentuk kepala serigala akan menjadi tambahan ornamen pada kepala Tegasword, lengkap dengan ornamen kalung rantainya seperti Tono. Yang baru di sini adalah detail dari Ratu Tegajun, tapi sebenarnya Tegasword dan Tegajun itu sama saja bentuknya, cuma diganti dengan cat putih saja. Yang paling terlihat bedanya ya bagian sayapnya. Kemudian ada ornamen seperti tanda silang pada bagian kakinya, dan di bagian dadanya full dicat putih
dengan menyisakan warna merah berbentuk X. Lalu kepalanya tentu berbeda layaknya Tega Sword. Kepalanya itu adalah cincin yang digunakan oleh Garyudo, tapi sayangnya untuk kemunculan Tega Jun di series nanti kabarnya akan menggunakan full CGI, tapi itu masih rumor. Yang paling menarik, di scan berikutnya kita diperlihatkan dengan Universe Warrior yang akan muncul pada arc kedua Gozyuger, mulai dari Gao Red yang adalah seorang pengembara yang berkelana dari satu kota ke kota lainnya. Dia menggunakan kekuatan Sentai Ring untuk mengendalikan dan memanipulasi binatang buas dengan memakai alat musik. Bahkan di sini terlihat Tono jadi nurut dengan Gao Red ini. Entah buku apa yang dipegang oleh Gao Red ini, mungkin itu yang digunakan untuk mengendalikan binatang buas. Kemudian di sini juga ada Zyu-Oh Eagle dari Zyuohger yang kemungkinan akan muncul berbarengan dengan Full Eagle dari Sun Falcon, dan sepertinya mereka adalah Universe Warrior kalau dilihat dari bell-nya, bukan Sentai hasil summon dari Garyudo. Lalu ada juga Red Racer dari Car-Ranger, tapi kalau dilihat dari bodinya sepertinya dia seorang perempuan. Bagaimana menurut kalian? Di sebelahnya kita kembali diperlihatkan dengan debut dari Pak Osai yang sangat singkat sebagai Tyranno Ranger. Lalu hari Minggu besok dia akan kembali dengan Black Daizujin karena sepertinya dia dikendalikan oleh musuh dengan alat semacam penutup mata. Jadi Power Rangers belum mati ya, tapi apakah bisa diselamatkan? Semoga saja bisa. Mengingat Power Rangers era Disney lumayan bagus juga, terutama SPD dan RPM kesukaanku. Jadi semoga benar Power Rangers bisa balik di Disney Plus dengan cerita yang lebih serius. Kita berpindah ke scan terakhir yang hanya memperlihatkan mekanisme gatai dari Tega Sword Decaclaw yang sudah kita bahas juga, dan mekanisme transformasi dari Tega Jun yang sama saja dengan Tega Sword. Jadi sekian dulu video kita kali ini. Siapa di sini yang masih semangat menonton Gozyuger? Menunggu siapa saja Universe Warrior yang akan muncul? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Seperti biasa, jika kalian suka pembahasan kali ini jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Thanks for watching, sampai jumpa di pembahasan dan berita ataupun sesuatu lainnya dari Tokusatsu.